Itu yang kemudian pertama, ini niat. Nah sekarang yang kedua, Al-thaniyu ghuslul wajhi. Rukun wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Ada dua kata nih. Satu, membasuh. Dua, wajah. Nah, di dalam ilmu fikih, kalau katanya membasuh, maka beda dengan menyapu. Di dua kata dulu, membasuh wajah, ya. Maka lihat ayat Al-Qur'annya ketika Allah menjelaskan tentang rukun wudu, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kata Allah, kalau kamu berdiri hendak salat, maka basuhlah wajahmu dan tangan sampai siku. Berarti tangan siku disuruh basuh. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala sebagian. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepala. Disuruh di. Nah, dalam ilmu fikih dibasuh dan diusap beda. Ya. Jadi karena wajah ini perintahnya dibasuh. Nah, apa yang dimaknakan dibasuh? Yang dimaksud dibasuh adalah mengalirkan air ke anggota wudu. Jadi airnya harus mengalir. Dengan bahasa lain, ketika diambil itu dari keran, air itu harus ada tergenang di telapak tangan sini. Begitu air tergenang sampai ke sini, maka air tadi mengalir. Itu namanya membasuh. Jadi ketika orang membasuh muka dalam berwudu, bila habis airnya di sini, nggak ada genangannya, tinggal basahannya doang, lalu dia sapukan ke wajah, maka dia belum dianggap membasuh. Berarti belum lagi melakukan rukun wudu, artinya membasuh mukanya belum sah. Kenapa belum sah? Dia belum membasuh. Jadi perhatikan benar nih. Ya, perhatikan benar. Jadi harus di sini airnya ada ya, ada genangan lah itulah. Kalau kemudian misalnya airnya di tengah jalan begitu diangkat, habis balik lagi. Ya, harus ada nih, sampai ke mana adanya nih, sampai kena wajah. Nah, ketika air yang menggenang tadi kena wajah, karena ada airnya, dia mengalir. Itu dalam hukum fikih yang disebut dengan basuh. Jadi wajah dibasuh. Kemudian lalu itu paham. Yang kedua, kata wajah dianggap dalam hukum fikih wajah yang wajib dibasuh ketika berwudu adalah bagian atas batasannya di batas tempat tumbuhnya rambut secara adat. Jadi rambut secara adat tumbuhnya di mana? Artinya batas mulai tumbuh rambut secara adat di mana? Orang yang adat itu artinya normal, di sini dah. Nah, di sini tempatnya. Berarti berwudu itu batas atas wajah sampai sini. Maaf ya, kalau ada orang ahli ekonomi, dia bedanya ahli ekonomi dan ahli sejarah tuh kelihatan dari anunya, maaf ya, dari kotaknya. Oh, usah tunjuk-tunjuk. Semua orang berbeda tahu. Nah, kalau misalnya maaf ya, sampai sini rambutnya adanya di sini, ini nggak ada nih, lega. Di sini baru ada. Berarti ada nggak? Nggak ada. Berarti jangan tuh pada sampai sini. Nggak perlu. Nah, makanya dalam hukum fikih namanya wajah itu adalah dimulai dari batas tumbuh rambut di atas secara adat. Jadi kalau misalnya sini kosong, kira-kira adatnya rambut tumbuh di mana? Oh, di sini. Maka kemudian atasnya harus sampai situ. Pas sini dah. Kalau misalnya sampai sini. Nah, jadi kalau udah cuma gini, bisa nggak kena wajah itu. Maksudnya bisa tidak dianggap membasuh wajah. Kenapa? Karena nggak kena sini dah. Harus sampai sini nah. Nah, atasnya sampai sini, tempat adatnya tumbuh rambut. Bahkan sunnah lebih.
dari batas yang wajib dibasuh, sunnah lebih. Jadi kalau misalnya kena rambut dikit malah dapat pahala sunnah. Kenapa? Daripada kita was-was. Ini pas belum gitu kan? Pakai kaca. Akhirnya pakai kaca kan? Oh belum basah nih, berarti belum pas. Nah itu namanya was-was. Udah daripada was-was, sampaikan aja kerap. Tapi yang rambutnya tumbuh secara normal. Kalau yang di sini tadi sampai ke sini, itu bukan wudu, mandi namanya kan? Seperti itu. Yang dihindari benar dalam ibadah itu was-was, karena min syarril waswasin. Namanya was-was itu dari khannas. Khannas itu adalah salah satu nama syaitan. Jadi was-was itu setan. Kayak kita kencing tuh, kita istinja tuh, kemudian begitu habis kencing misalnya kita pakai celana, maka ketika selesai kencing itu sunnah ambil air cipratin ke celana yang bawah itu loh. Kita celana panjang nih. Nah kalau kita kencing, celananya nggak dilepas, misalnya habis kita kencing ambil air, sunnah cipratin ke bagian bawah celana panjang, ceret supaya apa? Ketika kita melihat pas selesai ada basah di sini, kita ingat oh itu bekas air. Jadi kita nggak was-was, ini basah, ini bekas kencing, kecipratan apa tuh kloseka apa. Jadi supaya jangan was-was, ambil air sunnah cipratin, ciprat gitu. Jadi ketika kita selesai, ada yang tahu itu basah di bawahnya, kita tahu ini bekas air saya cipratin tadi, supaya enggak was-was. Itu saking demikiannya dalam urusan ibadah itu. Ya, hindari was-was. Nah jadi sama tadi, batas atas ada tempat tumbuhnya supaya jangan was-was, kenakan rambut sini nah. Kenakan rambut sedikit, kenakan rambut sini. Ya, kenakan rambut. Bawah sampai dagu. Jadi sini sampai dagu sini. Ya, sampai dagu. Sampai dagu. Samping kiri sampai pertemuan tulang rahang. Sini nih, ini ada tulang kan? Nah tulangnya dua nih, ada tulang yang di sini, ada tulang yang sini. Nah pertemuannya sini. Jadi sininya nah, ke atas sini sampai ini ya, ini apa namanya? Tidak tahu saya. Ininya. Kalau telinganya sampai sini nanti. Ini nah, kalau saya nyebutnya dulu belajar anak telinga. Ya sama-sama enggak apa-apa. Nih yang ini bukan ini nah. Jadi kalau bahasanya dari sini, nah ke sini sampai ke anak telinga sini, sampai ke pertemuan tulang rahang sini, sampai ke dagu sini. Nah, itu yang wajib dibasuh. Tidak ada orang bilang sudah. Iya, benar. Cuci muka doang itu kemudian. Nah, katanya udah wudu kemudian. Benar-benar kemudian wudu tuh batas yang wajib dibasuh ya harus dibasuh, arti dibasuh tadi kemudian ya dari air yang mengger. Jadi nah kemudian dari sini sampai ke sini, nah sampai ke anak telinga sini kiri kanan, lalu ke sini pertemuan tulang rahang sampai ke dagu sini. Ini wajahnya wajib dibasuh ini. Kemudian selama tangan kita nggak terlepas dari wajah ini, kita boleh mengusap kemana aja, masih sah lagi. Artinya misalnya kita ke sini kemudian ternyata ke sini, oh ternyata ada lagi yang belum, kita usapkan lagi masih boleh. Tapi bila sudah terlepas, ambil air begini, anukan wajah begini, ingat ya, niatnya sudah paham ya, nggak perlu saya ulang-ulang kan? Ambil sini, kemudian pas sini. Nah begitu sampai sini tangan kita sudah kita angkat dari wajah, maka air yang kesini nggak boleh dipakai lagi, mustakmal namanya. Jadi kalau mau menyambung lagi, maka ambil air lagi. Kenapa? Yang kalau sudah terlepas, maka yang di tangan itu mustakmal. Airnya suci tetapi tidak mensucikan. Kan air mustakmal begitu kemarin kita belajar air. Ya, makanya fikih ini satu sama lain dia berkesinambungan. Kalau yang dulu udah lupa, yang sekarang yang rumusnya kemudian, ya, jadi harus benar-benar kemudian. Ya. Jadi nih satu angkat, begitu ngusap jaga nih jangan sampai keangkat. Kalau masih belum keangkat, kita ratakan sampai benar-benar seluruh wajah terbasuh kemudian sampai rata, maka masih boleh. Tapi begitu begini kita beginikan, kita begini lalu kita keangkat, nggak boleh lagi diratain. Tidak sah lagi, maka harus ngambil air lagi, ratakan lagi kemudian. Baru kemudian dianggap rata membasuh wajah.
Itu dulu. Jadi dua kata nih, membasuh, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh artinya tadi sudah, wajah sudah. Maksudnya ya? Paham ya? Nah, berarti karena di sini batasannya sampai sini, maka apapun yang di dalam sini termasuk wajib dibasuh. Ya kan? Kan sini tadi baru sini, sampai sini, sini. Berarti yang ada di dalam sini semuanya wajib, termasuk nih alis, termasuk bulu mata, termasuk jambang, termasuk kumis, termasuk jenggot, termasuk ini nah yang sering gak kena air nah. Apa namanya? Ngikutin Pak Parno nggak bener terus tadi. Ini apa ini? Yang sini nih, yang dua sini, yang penting mata sini. Bingung kita kesana. Serah kalian kalau apa ya. Tahu kan? Nah, ini apalagi bangun tidur, ini bisa ada penghuninya nih. Ketika ada penghuninya, maka ketika basuh wajah ini nggak penuh, maka di sini nggak kena air, karena terhalang belek tadi. Berarti kemudian ada bagian wajah yang tidak terbasuh, berarti wudhunya nggak sah. Maka wudhu itu sunnah nah, sunnah, lalu ininya nah sunnah dengan dua nih. Nah, sunnah. Kenapa? Ini nah di dalam posisinya masalahnya. Jadi kalau kita begini-begini aja, ini bisa nggak kena air. Apalagi bangun tidur. Makanya dalam mazhab kita Syafi'i fikihnya ketika berwudu basuh muka tuh kemudian ini nah sunnahnya. Coba kalau nggak ngaji, kayak apa ibadah nggak ada ilmunya, masya Allah. Kemudian lagi gerak cepat, ya kan? Nah, sini nah, perhatikan ya. Nih sini. Terus jambang nih. Ya, kambang. Nah, kalau janggut ya, yang punya janggut, bila janggut itu tipis, maka dalam mazhab Syafi'i dia wajib diginikan. Ulang. Nah, kalau janggutnya apa tadi lupa saya dikira paham. Tipis, maka wajib diginikan. Kenapa? Karena kalau janggutnya tipis, menyampaikan air ke kulitnya ini masih wajib lagi. Tapi kalau janggutnya tebal, maka cukup digini aja. Sah. Terus pertanyaannya pasti gini, kayak apa membedakan janggut tebal dan janggut tipis? Nah, dihitung Pak. Nah, dalam hukum fikih diatur lagi, makanya segala sesuatu itu kudunya belajar. Dianggap janggut itu tipis adalah pada ketika kemudian saat dia ngomong maka kulit putih di sela-sela janggut itu masih kelihatan, itu tipis lagi. Nah, minta maaf ya, sama seperti saya ini masih tipis. Dan rata-rata kita orang Indonesia kalau punya janggut tipis, yang tebal tuh kayak orang-orang Arab yang hitam di sini nah, yang benar-benar tebal. Nah, kalau kayak mereka tuh wudhu cuman begini-begini, terus gini aja dah. Sah. Kalau kita begini-begini nggak sah, wajib kan? Supaya basah kena sini. Kenapa? Janggutnya apalagi cuma 6 biji. Coba Pak, di basuh muka aja kita bisa nggak beres loh kalau nggak belajar loh. Ya, basuh muka aja wudhu nggak beres sudah. Nah, jadi yang punya janggut jangan sok bangga kalau nggak ada ilmunya. Nah, tapi saya nggak ngatain, maksudnya bukan ngatain yang berjenggot, bukan pakai jenggot ini kalau kita ahlus sunnah hukumnya adalah sunnah. Bahkan janggut ini kalau dikerik habis hukumnya makruh. Ya, kenapa? Karena kalau setiap kita berwudu, air yang nempel di janggut itu adalah kemudian maaf ya. Jadi bidadari yang bergelantungan. Habis tapi kudu
celana pendek. Paham ya? Jadi kalau merasa jenggotnya tipis, bubu jangan asal-asal, benar-benar. Kemudian harus yakin begini, harus yakin bahwa, bukan yakin maksudnya harus sampai air itu kemudian ke kulit, karena jenggotnya jarang tipis. Kalau tebal nggak usah digini, nggak apa-apa. Makanya orang Arab kalau bubu begini dia, gini-gini doang, soft. Tapi ya kalau kita orang Indonesia ya hampir bisa pukul rata, jenggotnya tipis. Nah itu yang wajib-wajib ya, paham ya? Nah itu semua yang wajib-wajib. Jadi ini perhatikan yang sela-sela ini, terus batas-batasnya tadi perhatikan. Kemudian, nah, baru aja. Sekarang sunnah-sunnahnya. Saat kita kemudian membasuh wajah ketika berwudu, itu kemudian yang afdal adalah mulainya dari atas. Nah, kalau tadi sudah kita selesai bicara yang wajib. Sekarang kita bicara tambahin yang afdal dan yang sunnah. Nah, membasuh wajah itu yang afdal setelah diambil air diangkat, maka bukan dari punggung, apalagi dari bawah. Walaupun tadi sah saja, kemudian sah karena ya tadi dalam bab niat tadi dikatakan niat itu terserah ketika air kena anggota wajah pertama, kena basuh wajah mau di samping kiri, kanan kan sah saja. Tapi kalau membasuh wajah yang paling utama adalah kemudian dari atas. Makanya nawaitul wudu lillahi ta'ala, sengaja berwudu untuk Allah Ta'ala. Nah, kalau misalnya ada jenggot, yang penting ini jangan keangkat. Selama ini masih nggak keangkat, masih boleh diusapkan kemana-mana, masih airnya suci itu makanya 3 kali itu sunnahnya Pak. Kenapa jadi 3 kali? Siapa tahu begitu sekali pertama ada yang belum kena, ambil lagi yang kedua, kemudian maka 3 kali itu. Jadi diharapkan dengan 3 kali ini semua anggota wajah kan kena. Nah dari atas. Kalau dari tengah sini nggak makruh nggak, tapi khilaful aula. Arti khilaful aula itu menyalahi yang utama. Jadi kalau dulu ke atas, gini ke atas. Itu kemudian artinya berselisih atau menyalahi yang afdal. Karena yang afdal dari atas. Ibu-ibu kasih aja, biar nggak melihat ya. Ibu ada nggak ibu itu? Ada nggak melihat? Tapi paham ya Bu ya? Iya. Itu tugasnya PDKM dari TV itu. Ya. Biar ibu-ibu kayak Pangkalan dulu pakai TV PDKM. Jadi ibu pasang TV, tapi kalau ibu berdua dong, nggak usah lah. Nah, suruh itu di YouTube aja. Di Pangkalan dulu tuh bapak ibunya ada TV di situ. Jadi dia di situ dia pancar, dia anukan ke TV itu. Jadi ibu sama dia di TV. Masalahnya nanti praktek sholat kalau nggak melihat sulit kan. Nah, tapi saya nggak nyuruh kalau maksudnya saya cerita doang ada masalah. Nah dari sini ya, dari atas, nah sini, kemudian dari atas sini. Nah jadi akhirnya di tengah sini. Nah, sengaja pun nawaitul wudu lillahi ta'ala, maka sengaja pun berwudu karena Allah Ta'ala. Sengaja pun berwudu karena Allah Ta'ala. Kalau ada jenggotnya ya jenggot. Harus benar-benar sampai sini, sampai sisi yang wajib tadi. Itu baru wajah. Makruh berwudu kalau wajah itu kemudian dipukul airnya. Begini, itu makruh. Itu makruh. Artinya Allah dan Rasulullah nggak senang kalau melihat ada orang hamba berwudu dengan cara dihidupkan dipukul itu. Jadi air itu benar-benar disampaikan, diangkat, disampaikan. Jangan kalau begitu begini mau dekat wajah, banyak orang berwudu gitu. Nah, ya makruh. Yang jelas yang di sampingnya kasihan. Nyiprat. Satu itu kemudian makruh dilempar. Yang kedua makruh dengan sebelah tangan. Berwudu itu makruh dengan sebelah tangan dalam membasuh muka. Nah, membasuh muka cuma gini doang. Sebelah tangan gini. Maka wudu itu dua. Ini untuk membasuh wajah. Ya, kalau kemudian sebelah tangan begini aja. Misalnya pakai
pakai gayung mah begini nah. Kemudian sekalipun sebagian ulama mengatakan tidak makruh, tapi ini menyalahi yang aulah, artinya tidak, yang bukan yang afdal. Yang afdal tetap dua. Jadi kalau misalnya pakai gayung juga, misalnya nih ada teman atau istri minta tolong, jadi dia ngambilkan air, dia nuangkan ke tangan, kita yang begini, misalnya tuh, ya misalnya kan, misalnya nih air mat, tapi sebenarnya bisa wudhu tuh di ember kecil tuh dicebok begini bisa. Ya, kita ini banyak salah paham itu urusan ilmu ibadah itu banyak salah paham kita, karena kemudian dengar dari si anu nggak pernah duduk belajar yang benar-benar lain, nggak pernah. Misalnya ada air nih seember kecil begini, ember ya nyebutnya kecil ya, baskom ya, baskom. Nah itu kan pikiran kita nggak boleh boleh wudhu di koko di situ boleh, nggak ada masalah. Tapi nanti dengan ilmunya, nanti mudah-mudahan kalau selesai saya kasih tahu nanti. Jadi misalnya air mati, ada air penuh di ember, di bak mandi, boleh di koko begini. Kalau diambil begini banyak kebuang. Sementara airnya nanti karena listrik mati, buat mandi, buat apa segala macam, maka di koko di situ boleh. Tapi nanti ada caranya. Hatta cuman yang di baskom tuh boleh di koko, boleh. Seperti itu kemudian, ya. Enggak, siapa bilang nggak boleh, ya itulah karena kemudian kita dengar ngaji itu nggak bisa dengar dari si anu nggak jelas, harus duduk benar-benar ngaji kemudian. Nah kalau misalnya juga pakai gayung tadi, maka kemudian minta tolong kalau mau ngambil wudhu yang utama ya. Kalau misalnya nggak ngambil yang utama ya nggak apa-apa, sah aja pakai satu begini ya sah, tapi itu bukan yang afdal. Kalau afdal minta tolong ambilkan tumpahkan ke tangan satu orang, lalu kemudian membasuh muka. Kalau misalnya di dalam hukum fikih diatur ada tumbuh di sini bulu atau daging, misalnya yang daging ini tumbuhnya masih di batas wajah, tapi kemudian begitu ditarik panjang sampai keluar batas wajah, wajib kan dibasuh. Dalam mazhab kita Syafi'i tetap wajib dibasuh. Kalau misalnya di sini ada misalnya bulu, misalnya ada rambut tumbuh, tapi dia menggulung itu, begitu ditarik panjang sampai bahkan ke sini kemudian, maka karena tumbuhnya di wajah dia tetap wajib dibasuh sampai sebegitunya. Artinya apa? Jangankan soal yang gede-gede, soal yang bahkan menurut kita nggak mungkin terjadi pun, kalau kita mau belajar ada aturannya. Bagaimana kita bisa ngomong gini, kira-kira begini, padahal itu persoalan penting. Oh kira-kira basuh wajah wudhu itu begini, itu hal yang vital, mana mungkin nggak diatur, nggak mungkin, pasti ada aturannya. Jangankan hal yang vital begitu, bahkan hal yang dianggap seakan-akan tidak mungkin pun itu diatur di dalam aturan agama atau di dalam aturan